Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ولا تجعلنا ممن عرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tak henti-hentinya memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak henti-hentinya Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita pada subuh hari ini akan membaca surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini adalah surah yang ke-103 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ditempatkan dalam mushaf pada urutan 110. Surah ini namanya pertolongan. An-Nasr itu artinya pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada sebuah peristiwa yang berkenaan dan berkaitan dengan surah ini, seperti diceritakan dalam beberapa hadis. Salah satu di antaranya yang langsung disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas nama sebenarnya adalah Abdullah. Ibnu Abbas ini, Abdullah ini adalah sepupu satu kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah ini anaknya Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak dari Abdullah. Abdullah bersaudara dengan Abbas. Berarti Abdullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepupu satu kali. Inilah yang menceritakan sebuah kejadian yang beliau sendiri alami berkaitan dengan surah ini. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu membawa saya mengikuti pertemuan para alumni Perang Badar. Ini bercerita Ibnu Abbas ini. Banyak yang protes saya, kata Ibnu Abbas. Karena umur saya pada saat itu masih berumur 11 tahun. Tidak perlu bercerita seperti itu. Hadisnya saya terjemahkan saja, hadisnya panjang hadisnya. Banyak yang protes saya karena saya diikutkan oleh Umar sementara umur saya baru 11 tahun. Protes para sahabat itu berkata, lima yudakhilu haza ma'ana walana abna'un misluh. Kenapa dibawa anak kecil seperti ini ikut dalam pertemuan? Kami juga memiliki anak seperti ini, tapi kami tidak bawa. Itu protesnya para sahabat-sahabat Nabi, para alumni Perang Badar. Artinya yang ikuti Perang Badar.
Umar berkata, menjawab protesnya ini para sahabat Rasulullah, sesungguhnya anak ini hanya kamu mampu menilai seperti apa yang kau bisa menilainya, dan tidak seperti itu yang sesungguhnya. Itu kata Umar. Maka Umar mau membuktikan keistimewaannya ini Ibnu Abbas. Kenapa sampai dibawa masuk dalam pertemuan? Umar berkata kepada para sahabat, bertanya, "Ma taquluna fi qaulihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Bagaimana pendapatmu tentang ayat atau tentang surah idza jaa nasrullahi wal fath? Ini ya. Faqala ba'duhum, sebahagian di antara sahabat itu bertanya, ya, yang kita paham dari suratul Nasr ini, idza jaa ini adalah amarana nahmadullaha wa nastaghfir. Allah memerintahkan kita untuk memuji Allah dan menyuruh kita beristighfar. Itu pandangannya sahabat-sahabat Nabi. Karena ada kata-kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi menurut sahabat ini, ya kita disuruh bertahmid dan kita disuruh untuk beristighfar. Tapi yang lain tidak memberikan komentar, tidak berkata apa-apa. Maka kembali Ibnu Abbas menceritakan peristiwa itu. Pada saat itu katanya, saya ditanya oleh Umar. Akazalika taqulu ya Ibnu Abbas? Apakah sama pendapatmu dengan mereka, wahai Ibnu Abbas? Apa jawabannya Ibnu Abbas? Berkatalah Ibnu Abbas, tidak. Saya tidak sependapat itu. Pendapat itu. Jadi yang namanya memahami Al-Quran, boleh saja orang bervariasi, Pak. Ya. Maka Umar berkata, "Fama taqulu anta?" Bagaimana pendapat kamu, Ibnu Abbas? Fakultu, maka saya menjawab Umar, ayat ini, surah ini, justru inilah yang sangat menyedihkan saya. Kenapa? Karena ini bercerita tentang usia Rasulullah tidak lama lagi. Begitu pahamnya Ibnu Abbas. Padahal tidak ada satupun kata yang menunjukkan di dalam surah ini ajalnya Nabi sudah dekat. Tidak ada satupun kata di situ yang menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Apa alasanmu? Apa alasanmu Ibnu Abbas sampai berkata begitu? Ya. Alasannya Ibnu Abbas, ini namanya ta'wil. Ya, ini namanya ta'wil. Ya, jadi urusan mentakwil ayat itu adalah dilakukan oleh sahabat Nabi. Memalingkan makna surah ayat dari makna yang sesungguhnya kepada makna yang dikehendaki. Apa alasanmu Ibnu Abbas berkata begitu? Ibnu Abbas berkata, logikanya begini. Ini kan Nabi sudah mendapatkan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah kepadamu dan wal fath, dan kamu telah memperoleh kemenangan dan kamu melihat kesuksesan. Artinya itu pekerjaan Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka ia harus kembali menghadap kepada Allah. Kira-kira kalau kita mau ilustrasikan
ini dalam kehidupan kita sekarang ini. Jika sekiranya kita diutus oleh pimpinan kita, disuruh perjalanan dinas ke Jakarta, kalau sudah selesai pekerjaan kita di Jakarta, harus cepat-cepat pulang kan? Itu ilustrasinya barangkali. Nah, ini yang ditangkap oleh Ibnu Abbas, bahwa ternyata sudah selesai pekerjaan Nabi karena sudah datang pertolongan Allah, sudah ada kemenangan, sudah sempurna. Oh kalau begitu, ini Nabi ini tidak lama lagi ajalnya ini. Kalau begini, ini namanya ta'wil. Dan ternyata setelah itu 40 hari setelah pertemuan itu Rasulullah wafat. Itulah sebabnya ulama-ulama kita menjadikan hadis ini sebagai satu bentuk reasoning dibolehkannya mentakwil ayat. Nah, kita lihat ayat ini dimulai dengan kata iza. Apabila. Iza itu, apabila itu banyak kosakata yang dipakai dalam Al-Quran. Bisa juga in, apabila juga itu. Iza, apa bedanya? Kalau Allah menggunakan kata iza, maka itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iza ja'a, iza zulzila, iza sama. Pokoknya asal iza, itu mutlak terjadi. Tapi kalau in, boleh jadi terjadi, boleh juga tidak. Umpamanya, in ja'akum fasikum binaba'in, fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka perjelas dulu. Ya. Kalau tidak datang ya tidak usah. Kalau nanti datang tompe, jadi bisa datang bisa tidak. Ya. Nah, ini Allah menggunakan kata iza dalam surah ini apabila datang pertolongan Allah dan kamu mendapatkan kemenangan dan seterusnya. Ya. Jadi surah ini berkaitan dengan peristiwa hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan kata nasrun, pertolongan. Dalam hadis marfu itu disebutkan semua ayat memiliki makna zahir dan memiliki makna batin. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa seandainya mau diungkap semua makna daripada surah Al-Fatihah, mau diungkap semua maknanya surah Al-Fatihah, maka tidak cukup kalau hanya 60 ekor onta untuk memikulnya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi sangat wajar saja kalau para ulama kita ini melahirkan pendapat yang bukan berbeda tetapi tidak sama antara satu dengan yang lain. Boleh saja dia melihat dari satu sisi, yang lain lagi melihat satu sisi yang lain. Ya. Jangan jadi pertentangan menjadi pemecah umat. Dipertajam itu. Nah, jadi makna zahirnya ayat pertolongan ini adalah ketika Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah karena sudah sempat melaksanakan haji yang sebelumnya diboikot oleh kaum musyrikin. Sebelumnya orang kafir menegaskan tidak boleh haji Muhammad. Di boikot. Nanti 1 tahun kemudian baru
Allah memberikan pertolongannya sehingga Rasulullah bisa melakukan haji, dan itulah haji terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna khususnya nasrun di ayat ini adalah pertolongan yang khusus diberikan kepada Rasulullah sehingga dapat melakukan haji. Bagaimana makna umumnya? Makna umum daripada nasrun, kata pertolongan itu adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan, ya, atau membuktikan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna umumnya. Jadi nasrun di sini bisa berlaku kepada semua hamba-hamba Allah yang mampu membuktikan ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kemampuan untuk membuktikan itu adalah pertolongan Allah. Apa maksudnya nasrun itu? Nasrun itu bermakna Allah memberikan kepada hambanya kemampuan untuk memahami sesuatu, dan Allah memberi kemampuan kepada hambanya untuk bisa mengamalkan yang baik. Nah, sekarang kita datang sholat berjamaah subuh. Sholat berjamaah subuh. Artinya apa? Allah memberi kepada kita kemampuan untuk membuktikan ketaatan kita, kepatuhan kita dalam berjamaah. Berapa banyak orang yang tidak mampu membuktikan, sekalipun dia tahu. Ya. Jadi tidak semua yang kita tahu mampu kita melakukannya. Tidak semua yang benar kita tahu mampu kita membuktikannya. Jika sekiranya barangkali kita seedarkan angket di BTP ini, ya, bagaimana hukumnya, bagaimana kemuliaannya sholat berjamaah umpamanya, saya kira tidak ada yang tidak menjawab bagus, karena dia tahu bahwa mulia. Apakah berbanding lurus pengetahuan kita tentang yang benar dan pengamalan kita tentang yang benar? Tidak berbanding lurus. Jadi kalau begitu, yang bisa melakukan ini adalah salah satu bentuk nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Salah satu bentuk pertolongan dari Allah. Kalau Rasulullah, makna khususnya ini nasrun adalah pertolongan Allah kepada umat Islam pada saat itu sehingga mampu melakukan ibadah haji. Jadi makna umumnya ini berlaku kepada kita semua ini yang mampu membuktikan kepatuhannya, ketaatannya di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Itulah nasrun min Allah itu. Kemudian diikuti dengan wal fath. Wal fath, apa artinya al fath? Al fath itu artinya kemenangan. Dan terbukti Rasulullah mampu mengalahkan para kaum kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita yang mampu datang ke tempat ini? Kita mampu mengalahkan penghalang-penghalang kita sehingga kita dapat datang di tempat ini. Itu namanya kemenangan. Jadi logikanya orang yang tidak mampu membuktikan itu orang apa? Orang kalah. Ya, orang kalah. Karena yang mampu, wal fathu di sini yang mampu membuktikan orang menang. Jadi orang yang tidak mampu membuktikan yang tahu benar dan tidak mampu melakukan yang benar berarti orang kalah.
Nah, kalau seandainya kita mau berdasar kepada pemahaman ini, berapa kali kita kalah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita banyak-banyak barangkali, seandainya kita mau daftar list kemenangan dan kekalahan kita, mana yang lebih banyak? Kita tahu bahwa sholat tahajud itu mulia. Kita punya ada kesempatan, kita punya ada waktu, dan kita sehat-sehat walafiat. Apakah kita melakukannya atau tidak? Kalau tidak, kalah lagi. Kalah lagi. Kita tahu bahwa mulianya itu salat qabliyah yang muakkad dan ba'diyah, kita tahu, tapi kita tidak melakukan, kalah lagi. Ya. Kita tahu diajarkan oleh Rasulullah bahwa kalau minum pakai tangan kanan atau makan tangan kanan, tapi kadang kita menggunakan tangan kiri, kalah lagi. Berapa kali kita seandainya kita mau membuat daftar mana lebih banyak kekalahan kita dibanding kemenangan kita? Ya. Apalagi persoalan-persoalan yang menyeret kita untuk kalah tidak terhitung, Pak. Terhitung. Karena kita terkadang egois, tidak mau mengakui kesalahan kita, kekalahan kita. Saya beri contoh. Umpama gini. Sekiranya kita berteman seseorang, anggaplah saya beri contoh di imam. Saya minta kepada Pak Imam, kasih zakat dulu satu ikan Pak. Kebetulan beliau tidak sempat memberi saya pada saat itu. Karena saya dasar orang yang gampang kalah, maka saya menilai beliau masih gitu ya. Karena kita biasa menjas seseorang, kalau kita meminta apa-apanya lantas tidak diberikan, langsung kita menjas seseorang, menghakimi orang, atau sekei ya. Ada yang lebih bijak. Jangan cepat-cepat menjas seseorang, tapi periksa dulu diri kita. Jangan-jangan kita yang mengoal. Itu seharusnya kita lakukan. Jangan terlalu gampang membilangi orang tosike ya, jangan sampai dia mengoal. Terkadang juga kan kita melakukan sian itu orang sombong, orang angkuh. Jangan terlalu gampang menjasa seseorang dengan sifat karakter seperti, jangan-jangan kita yang gila hormat. Jangan-jangan kita yang gila hormat. Karena kalau tidak seperti itu, banyak kekalahan kita, Pak. Nah, di sini dikatakan wal fathu, dan kemenangan. Nah, ada yang kemarin tanya saya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kemenangan ini? Kita tahu bahwa ini benar, tapi kenapa kita susah melakukannya? Saya bilang begini, itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran sesuatu yang sangat-sangat dahsyat yang bisa mengatur diri kita. Karena yang dalam diri manusia ini yang paling labil, gampang goyang, itu hati kita. Gampang goyang itu hati manusia. Paling labil sekali itu pikiran kita. Hati kita sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit munafik, sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit jujur, sedikit-sedikit labil sekali. Labil itu hati manusia.
Nah, pada kondisi seperti inilah yang kadang manusia mendapatkan kekalahan dalam kehidupannya. Sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit senang, sedikit-sedikit munafik, sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit fitnah, sedikit-sedikit jujur, labil. Makanya itu ada doanya yang sering kita banyak dengarkan ulama kita berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa zikrik wa syukri wa husni ibadatik. Itu, ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, kasih konsisten hati kami dalam agamamu. Karena memang labil, Pak. Buktinya labil. Mungkin pada saat ini kita mendapatkan ilmu tentang benarnya sesuatu, ada lagi orang yang datang bercerita, goyang, ragu hilang. Makanya doa itu tadi, ringkasnya bahwa yang mana yang paling ampuh di dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya zikir yang mampu membuat tenang hati yang sangat labil itu. Tidak ada yang lain. Kita bicarakan dalam Al-Quran. Zikir itu untuk kita, orang yang ahli zikir akan mendapatkan banyak kemenangan-kemenangan. Nah, ini juga ada yang tanya saya di BTP, di Hertasni, Citralen. Sebenarnya itu zikir apa, Pak Kiai? Itu dibilang begitu pertanyaan. Saya bilang, zikir itu sederhananya pengertiannya tetap dalam wilayah Allah. Itu. Tetap berada dalam wilayah Allah. Wah, saya langsung diprotes. Wah, protesnya begini. Adakah wilayah di luar daripada wilayah Allah? Sementara Al-Quran mengatakan Allah meliputi segala-galanya yang ada ini. Kenapa Pak Kiai mengatakan bahwa menetap dalam wilayah Allah berarti ada wilayah di luar daripada wilayah Allah? Dan dia baca Al-Quran. Wallahu muhitum. Muhit itu meliputi segala-galanya. Jadi saya bilang, itu ayat benar. Tidak ada salahnya itu. Meliputi segala-galanya. Cuma orang jahat inilah yang mengeluarkan Allah di wilayah Allah. Semua memang wilayah Allah, tetapi orang jahat mengeluarkan Allah di wilayah Allah sendiri. Wah, tambah muncul pertanyaan. Bagaimana buktinya? Gitu. Saya bilang, kira-kira pernah mau dipuji, Pak? Dalam kehidupan kita pernah kita berada pada suasana mau dipuji. Iya, artinya dalam ria. Orang yang bekerja dalam ria, dia berada di wilayah siapa? Di wilayah Allah atau di wilayah setan? Barangkali juga pernah memfitnah orang, Pak. Nah, iya. Pada saat kita memfitnah, kita berada di wilayah Allah atau di wilayah siapa? Barangkali juga pernah kita merendahkan seseorang. Pada saat kita merendahkan orang lain, kita bekerja dalam wilayah siapa? Masih di wilayah Allah atau sudah di luar wilayah Allah? Mamekoni? Jadi orang yang selalu mengejek dan sebagainya, itu orang bekerja di wilayah siapa? Nah, inilah orang yang mengeluarkan Allah di wilayah Allah. Berarti ini orang durhaka. Makanya kita katakan bahwa Al-Fatah itu kemenangan
yang bisa gampang mendapatkan kemenangan-kemenangan itu adalah para ahli zikir. Karena tidak pernah bekerja di luar daripada wilayah Allah. Contoh saja tadi, kalau umpamanya kita tidak bangun sholat tahajud umpama, kita berada di wilayah siapa pada saat itu? Padahal kita tahu ini, ada kesempatan, sehat, walafiat. Tapi kita berada di wilayah siapa pada saat itu? Makanya di dalam Al-Quran itu sangat-sangat tegas Allah berkata, fas'alu ahla zikr. Ahli zikir itu menjadi referensi kehidupan. Tidak dikatakan bertanya kepada ahli pikir, enggak. Satu-satunya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menjadikan referensi adalah ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Karena ahli zikir itu tidak gampang, tidak mudah merekayasa suasana. Tapi kalau ahli pikir, ahli ilmu, bisa saja dia merekayasa. Orang ahli zikir itu kalau dia tahu bahwa dia tahu yang benar, maka dia jawab dengan benar. Dan kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan katakan, saya tidak tahu. Tapi ahli pikir boleh saja dia tidak tahu, mengatakan saya tahu. Atau boleh saja dia tidak tahu, saya tahu. Nah, kalau orang begini Pak bekerja, merusak. Saya minta tolong umpamanya kepada seseorang, Dek, bisa kita perbaiki listrikku? Mati. Iya, nanti sebentar saja. Padahal dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi datang bekerja, nah soal lagi mana listriknya Pak? Makanya itu Allah tegas, fas'alu ahla zikr. Kenapa ahli zikir menjadi referensi kehidupan? Karena di situ kemenangan al-fathu banyak. Jadi kalau kita mau mengurai secara harfiah ayat ini, iza jaa, apabila datang, artinya apabila seseorang ini berupaya, maka pertolongan Allah akan datang. Kalau pertolongan Allah akan datang, wawunya di situ adalah wawu ditartib, maka kamu akan mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan adalah buah daripada pertolongan Allah. Pertolongan Allah adalah buah daripada kerja manusia. Makanya orang Bugis itu Pak sangat memahami. Reso patong mangini, nama lomo naletei pamasih puang. Hebat orang Bugis itu. Dengan falsafah-falsafah kehidupan seperti itu. Nah, sesudah wal fathu, apalagi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Nah, memang pada saat itu membuktikan pada saat Nabi melakukan haji karena mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, buktinya banyak ikut kepada Nabi pada saat itu menunaikan ibadah haji masuk Islam. Jadi kita mau memberikan satu pemahaman bahwa orang yang menang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, Pak. Nah, hanya saja Rasulullah setelah mengucapkan wara'ait asura ayat ini lantas bersabda begini. Yati 'alan nasi zamanun yakhrujun nasu min dinillahi afwaja. Kalau hari ini kita melihat umat manusia ini masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, kata Rasulullah, maka pada saat juga
akan kita melihat manusia keluar dari Islam secara berbondong-bondong pula. Nah, sekarang mari kita menyimak kata-kata keluar dari Islam yang disabdakan oleh Rasulullah, mengaitkan dengan suasana-suasana kehidupan manusia yang kita hadapi ini. Kayaknya memang dia tidak mengatakan saya keluar Islam, tetapi praktek kehidupannya itu sudah tidak, yang dilakukan adalah sesungguhnya adalah di luar daripada aturan-aturan Islam. Siapa yang melakukan itu, Pak? Kita sendiri. Contoh, dalam kehidupan ini, pengalaman pribadi saya saja. Saya pernah diundang satu pesta pernikahan. Di situ saya kaget, karena yang mengundang saya orang Islam. Tetapi begitu masuk di situ, Pak, tidak ada kursi. Jadi mandre tertoman atau saya tidak jadi makan. Bagaimana caranya mau makan? Mungkin berdiri, dan tidak pernah kita temukan ada ajaran dari Rasulullah bahwa kamu makan boleh berdiri. Saya mau kalah kalau begini, jadi saya tidak makan. Jadi saya tanya itu, kenapa kayak begini pesta, tak? Dia bilang ini namanya standing party. Saya bilang ini namanya keren, tapi tidak keren pengamalannya, Pak. Ini terlalu gampang kita hanyut di arus kehidupan ini. Kenapa kita tidak harus keluar dari jati diri kita? Apa susahnya, kan? Kita mau mengikuti itu. Nah, kita biasa makan duduk dan apa? Apa keistimewaannya? Ya. Tapi yang lain lagi, banyak praktik-praktik kehidupan kita. Memang kita tidak menyatakan, saya sudah keluar Islam. Memang tidak menyatakan begitu. Tapi praktik kehidupan kita, banyak kekalahan-kekalahan kita di situ. Ya. Ini pendapat pribadi saya. Boleh benar, boleh salah. Dan silahkan dibantah. Itu kan masjid juga sudah ada masjid yang ikut latah dengan kehidupan itu. Membangun tempat kencing berdiri, kan? Dibenarkah, adakah pembenaran kita di kencing berdiri dalam agama kita? Coba cari referensi. Adakah referensi bahwa boleh saja kita kencing berdiri? Tapi masjid juga ikut tuh membangun tempat kencing. Kenapa tidak coba lihat di Masjidil Haram, ada tempat kencing begitu, Pak? Nah. Tapi ini mohon maaf, pendapat pribadiku gini. Saya boleh salah. Tapi kita latah dengan kehidupan seperti itu. Latah dengan kehidupan. Dan ada satu riwayat yang saya baca dalam salah satu kitab. Ada seorang ulama besar di Baghdad pada saat itu. Terkenal. Dia sering memberikan pengajian di dalam masjid seluruh kota Baghdad. Sampai namanya terdengar di kampung-kampung. Nah, pada saat itu ada ulama kampung bermaksud mau pergi berguru di situ. Karena dibilang ini ulama kota ini. Walhasil pergilah. Persis mau masuk sembahyang berjamaah, begitu juga ulama besar ini datang. Kebetulan membuang air kecil,
dalam keadaan berdiri dan menghadap ke kiblat. Apa dibilang ulama kampung ini? Oh, tidak jadi saya berguru di sini. Tidak jadi saya berguru di sini. Maka keluarlah kata-katanya, "Faman ajaza an tarbiyati nafsihi fa kaifa yaqdiru ala tarbiyati ghairi." Kalau saja dirinya tidak mampu dia didik, bagaimana bisa mendidik orang lain? Itu kata-katanya ulama kampung ini, Pak. Kalau saja ada orang yang tidak mampu mendidik dirinya, bagaimana bisa mendidik orang lain? Dia tinggalkan kota Baghdad, kembali ke kampungnya. Nah, inilah yang kita katakan bahwa menyikapi pernyataan Nabi akan datang masa kita melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, tapi pada satu masa juga manusia dalam artian tanda kutip keluar dari Islam melakukan amalan-amalan tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan adat kebiasaan orang Islam. Ini kita tidak menyalahkan, kita cuma mengevaluasi. Kira-kira sebutan mulianya orang Bugis, umpamanya memanggil saudaranya silesureng, silesureng. Sekarang kan tidak dipakai itu. Yang dipakai adalah bro. Kira-kira mana yang lebih kental? Ini pertanyaan saya. Mana yang lebih kental, lebih dekat suasana batinnya memanggil silesurengku dengan bro? Memanggil bapaknya, tidak dipanggil lagi bapaknya dengan ponaeka, encajangeka, tapi pace. Ya, sama siapa kita? Oh, dipanggil ya sama pace, pace ya. Wah. Saya tidak salahkan, cuma saya tidak berkenan. Ya. Inilah yang begini-begini. Banyak sekali yang gampang kalah kita, Pak. Saya kira ini saja dulu, kan tidak mau dihabisi, salah-salah, terpanjang masih panjang. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita selesaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu barok.